bayar utangmu. Begitu melihat situasi ini, Dirga akhirnya mengerti semua permasalahannya. Pantas saja, tempat ini seperti habis dirampok, semuanya berantakan dan juga banyak barang yang rusak. Ternyata benar-benar ada pencuri yang datang ke sini untuk merampok. Siapa mereka? Begitu melihat sekelompok orang yang mengubrak-abrik laci dan lemari di seluruh ruangan, Dirga pun mengerutkan keningnya. Dia adalah ketua perampok. Sri mengabaikan semua yang terjadi di depannya, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan situasi ini. Mereka menginvestasikan banyak uang di perusahaan kakakku. Kemudian, perusahaan bangkrut dan asetnya disita hingga tak bersisa. Karena mereka tidak bisa menemukan kakakku, akhirnya mereka datang ke sini mengambil barang untuk membayar utang. Dirga berkata dengan marah. Lalu kenapa kamu tidak melapor pada polisi? Aku tidak peduli. Ucap Sri yang tetap acuh. Utang memang harus dibayar. Utang kakakku adalah utangku. Kalau mereka ingin mengambil barang, biarkan saja mereka mengambilnya. Dirga yang melihat situasi ini pun tidak bisa meledakkan amarahnya dan hanya bisa melihat semua ini dengan tatapan yang dingin. Meskipun pria parubaya itu membawa banyak orang kemari, tetap saja mereka tidak akan menemukan barang berharga apapun. Karena mereka sudah merampok beberapa kali, sehingga mereka menjadi agak kesal. Apa-apaan ini? Kenapa keluarga mantan orang terkaya di dunia miskin sekali? Hei, apa ada harta berharga yang kamu sembunyikan? Katakan, di mana kamu menyembunyikannya? Sri menjawab dengan tenang. Ambil apapun yang kalian lihat. Barang-barangku semua ada di sini. Pria parubaya itu berdiri di tengah kegelapan sembari menatap Sri, seperti hewan buas yang menatap mangsanya. Haha, aku baru menyadari kalau adik Heri ini sangat cantik. Kalau kamu sedikit berdandan, pasti akan menjadi wanita yang sangat cantik. Gadis kecil, sebenarnya kamu itu adik Heri atau putri haramnya? Sri tidak menanggapi pertanyaannya dan menjawab pulang. Ambil apapun yang kalian mau dan jangan ganggu aku lagi. Pria parubaya itu menyeringai dan berkata, lalu bagaimana kalau aku ingin memanfaatkanmu untuk membayar utang? Begitu mendengar ucapan ini, Sri seketika terkejut dan tubuhnya menjadi gemetar. Kakakmu berutang begitu banyak uang pada keluarga Tarukan. Dengan perabotan jelek di rumahmu ini, mana cukup melunasi utangnya? Karena kamu sudah dewasa dan cukup cantik, lebih baik menjualmu untuk menghasilkan uang dan melunasi utangmu perlahan. Selesai bicara, pria parubaya itu melambaikan tangannya dan memerintahkan bawahan di sisinya. Bawa gadis kecil itu. Aku ingin mengajarinya malam ini dan mencoba menjualnya dengan harga bagus. Hahaha. Bawahan yang berada di sisinya langsung menghampiri Sri. Apa yang kalian lakukan? Sri benar-benar panik. Aku bisa memberikan apapun yang kalian mau, tapi jangan sentuh aku. Pria parubaya itu mencibir dengan nada dingin. Tapi kamu tidak punya apa-apa lagi sekarang. Jadi, aku hanya menginginkanmu hari ini. Dasar bajingan! Sri berkata dengan marah. Kakakku dulu memperlakukan kalian dengan baik. Meskipun uang keluarga Tarukan yang diinvestasikan pada kami lenyap semua, tapi kalian sudah menghasilkan banyak dari kami selama beberapa tahun ini. Kamu tidak hanya tidak tahu terima kasih, tapi juga masih berani mempermainkanku. Kalau kakakku sudah keluar dari penjara nantinya, dia pasti tidak akan mengampuni kalian. Pria parubaya itu tertawa begitu mendengar ucapannya. Gadis kecil, kamu masih saja bermimpi, kakakmu tidak akan keluar. Sama sekali tidak mungkin. Lebih baik kamu ikut aku saja, seterusnya kamu akan menjadi wanitaku. Selesai bicara, sekelompok penjaga keluarga Tarukan sudah mengepung Sri dan mengulurkan tangan mereka untuk menangkapnya. Ah! Sri menjerit ketakutan dan mundur beberapa langkah. Pada saat sepasang tangan kotor di depannya hendak menyentuh pipi Sri, Dirga bertindak. Krak! Dirga menggerakkan tangannya secepat kilat dan menjepit pergelangan tangan pria itu. Kemudian mencengkeramnya dengan sekuat tenaga, sehingga langsung terdengar suara tulang yang patah. Arg! Penjaga itu memegangi pergelangan tangannya yang patah. Dia menjerit kesakitan dan pingsan. Dirga mengadang di depan tubuh Sri. Hah! Bocah tengik, apa yang kamu lakukan? Begitu melihat situasi ini, pria parubaya itu tidak menyangka jika sesuatu tak terduga terjadi. Dirga berkata dengan nada dingin. Aku tidak peduli siapa kalian atau apa yang telah kalian lakukan sebelumnya. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah pemilik baru Villa Muida di atas awan. Siapapun yang berani menyentuh semua yang ada di sini termasuk Sri akan mati. Bab 16, sudah datang masih mau pergi? Dirga mengalahkan musuh dengan satu gerakan dan mengeluarkan pernyataan yang berani. Sontak hal itu membuat semua orang yang berada di sana tercengang. Pria parubaya itu segera marah. Kamu? Membual?
Aku bahkan tidak berani mengatakan kalau diriku adalah pemilik villa Muida di atas awan. Tapi kamu baru datang saja sudah berani merebut tempat ini. Kalau begitu harus lihat dulu apa kamu punya kemampuan atau tidak. Seusai berbicara, pria paruh baya mendengus dan memberi isyarat kepada bawahan mereka yang tersisa dengan melambaikan tangan. Kenapa masih diam saja? Cepat serang! Kasih pelajaran pada orang ini. Biar dia sedikit merasakan penderitaan. Kemudian, beberapa penjaga yang terdiri dari 7 atau 8 orang itu mengepung Dirga dan bergegas maju. Awalnya mengira bahwa situasi ini hanya menguntungkan satu pihak. Namun, pada akhirnya, plak! Dirga hanya mendaratkan sebuah pukulan. Bahkan tidak ada yang bisa melihat pukulan itu dengan jelas di tengah kegelapan. Detik berikutnya, 7 atau 8 penjaga di dekat Dirga, semuanya tergeletak dan tidak bergerak. Hening. Keheningan yang mematikan melanda di dalam aula yang gelap ini. Dirga berjalan selangkah demi selangkah. Dia melihat pria parubaya yang tampak seperti hantu yang sedang jalan mendekat. Kamu sebenarnya siapa? Pria parubaya ketakutan, bahkan dia meragukan apakah orang yang ada di depannya ini benar-benar orang. Apakah kamu bisa mengalahkan 7 atau 8 orang dalam satu kali pukulan saja? Keterampilannya begitu menakutkan, bahkan lebih menakutkan dibandingkan agen khusus keluarganya. Apa kamu sudah mengingat semua yang kukatakan tadi? Tanya Dirga. Ingat. Ucap pria parubaya sembari mengangguk. Kalau sudah ingat, sana pergi saja, lalu bawa kembali semua barang yang kamu ambil dari sini. Ucap Dirga. Kalau kurang satu barang, kamu harus menggantinya dengan kepalamu. Baik. Kemudian, pria parubaya lari keluar dari villa. Setibanya di bawah kaki gunung, dia berhenti untuk menarik napas karena melihat Dirga tidak mengikutinya. Dasar bocah tengik, kamu kira dirimu sangat pandai bertarung? Memang apa gunanya bisa bertarung? Kalau 10 orang tidak bisa mengalahkanmu, aku akan cari 100 sampai 1000 orang. Aku tidak takut. Beraninya kamu menyuruhku untuk mengembalikan barang-barang itu, mimpi saja sana. Kamu tunggu saja. Villa keluarga Tarukan juga berada di dekat sini. Maka dari itu, pria parubaya segera pulang dan mengumpulkan beberapa pembunuh bayaran. Di sisi lain, di dalam villa, Sri perlahan tersadar kembali dari keterkejutannya tadi. Dia baru menyadari bahwa Dirga memang mempunyai beberapa kemampuan. Setidaknya kemampuan bertarungnya berbeda dari saat dia keluar dari penjara. Namun, memangnya apa yang bisa dia ubah meskipun dia bisa bertarung? Kemampuannya terbatas, karena bagaimanapun juga, dia hanya seorang diri. Terima kasih. Sri mengucapkan terima kasih kepada Dirga terlebih dahulu karena sudah menyelamatkannya. Kemudian dia lanjut berkata, Cepatlah pergi. Aku tidak mau melibatkanmu. Hah? Dirga terkejut. Dia tidak menyangka Sri masih tidak mempercayai kekuatannya meski dia sudah menunjukkan kemampuan bertarungnya. Kenapa aku harus pergi? Memangnya orang tadi sangat hebat? Bukannya pergi, Dirga malah duduk kembali. Namanya Handi. Ucap Sri memperkenalkan orang tadi. Keluarga Tarukan dulunya hanyalah keluarga kelas 2 di kota Segara. Belakangan, mereka mengandalkan kakakku untuk masuk ke keluarga kaya kelas 1. Hanya saja setelah itu, kakakku ditangkap dan mereka pun berpencar. Berdasarkan penjelasan Sri, dahulu hanya ada 5 orang keluarga kaya di kota Segara. Setelah itu dengan mengandalkan kebangkitan Heri seketika menjadi 10 keluarga kaya. Keluarga Tarukan merupakan salah satu dari 5 keluarga yang baru menjadi bagian dari keluarga kaya itu. Kediaman keluarga Tarukan ada di dekat sini. Ucap Sri. Kalau kamu tidak pergi sekarang, sebentar lagi mereka akan kembali dan sudah terlambat untukmu kabur. Kalau begitu biarkan mereka datang. Dirga berkata dengan tenang. Aku akan menunggu mereka. Sudah waktunya minum teh. Terus terdengar suara deru kendaraan dari luar. Kemarilah. Sri berdiri di dekat jendela dan menatap keluar. Dia hanya melihat villanya sudah dikerumuni oleh banyak orang. Mana anak tadi? Lebih baik jangan melarikan diri. Aku ingin lihat memangnya seberapa hebatnya kamu. Selesai bicara, Handi yang barusan lari ketakutan saat ini datang lagi dengan penuh semangat. Kali ini dia menyerbu masuk dengan membawa sekelompok pembunuh bayaran. Handi agak terkejut begitu melihat Dirga yang masih duduk di sana. Tadinya dia kira jika Dirga masih punya akal untuk berpikir sehat, seharusnya Dirga sudah melarikan diri sejak awal. Namun, Handi pun menyeringai. Baguslah kalau kamu tidak melarikan diri. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati ya. Kalau begitu hari ini aku akan membiarkanmu merasakannya sekali. Selesai bicara, kerumunan yang berkumpul di dalam villa makin banyak. Ada 100 lebih pembunuh bayaran yang ada di sekelilingnya. Mereka semua memegang tongkat besi dan memasang wajah yang garang. Bukannya kamu sangat hebat bertarung? Handi berkata dengan provokatif.
Kemarilah, tunjukkan padaku seberapa hebatnya kamu. Aku membawa 100 orang cukup, tidak? Kalau tidak cukup aku akan panggil lagi. Di depan masih ada 100 lagi. Totalnya ada 200 pembunuh bayaran yang berada di depan dan di dalam villa. Handi seperti yakin akan menang dan bisa membunuh anak ini. Saat ini, Sri mundur dengan ketakutan hingga menabrak tembok begitu melihat pemandangan ini. Sudah kubilang, kamu seharusnya cepat pergi. Sekarang kamu mau pergi pun sudah terlambat. Dirga perlahan berdiri dan berkata dengan tenang. Tidak perlu takut. Aku akan segera mengusir mereka semua. Begitu Dirga berkata demikian, para pembunuh bayaran di hadapannya pun tidak dapat menahan tawanya. Saat datang, mereka mengira bahwa lawannya adalah seorang ahli bela diri yang tinggi dan besar, tetapi tidak disangka hanyalah seorang pemuda bertubuh kecil. Nak, kalau kamu sekarang berlutut dan bersujud pada kami, nanti kami akan memukulmu agak pelan. Menghadapi provokasi para pembunuh bayaran itu, Dirga maju selangkah demi selangkah tanpa rasa takut. Ketika jarak mereka hanya tersisa 10 meter, para pembunuh bayaran itu sudah bersiap bertarung dengan mengangkat tongkat besinya. Dirga akhirnya mulai serius. Seketika Dirga yang berada di tengah kegelapan seolah-olah berubah menjadi sambaran petir dan menyerang kerumunan itu. Dirga seperti memenangkan pertandingan secara berturut-turut, para pembunuh bayaran itu dipukuli dengan mengenaskan. Saat Dirga menghentikan langkahnya, di belakangnya sudah kacau dan berantakan. Dan para pembunuh bayaran yang berada di luar juga tercengang, mereka tidak pernah melihat adegan 1 lawan 100 semacam ini. Mereka semua mundur perlahan dan berusaha menghindari Dirga. Handi juga membelalak ketakutan dan menatap Dirga yang sedang berjalan ke arahnya dengan ketakutan, seolah-olah dewa kematian sedang mendekatinya sehingga membuatnya lupa cara bernapas. Begitu Dirga berada di hadapannya, dia langsung bertanya, "Mana barang yang aku suruh kamu kembalikan? Kenapa malah bawa orang datang bukannya barang? Aku." Handi ketakutan hingga tubuh gemetar, kemudian menunjuk ke depan sambil berkata, "Aku lupa, aku akan segera kembali dan menyiapkannya." Selesai bicara, Handi berbicara dan ingin melarikan diri. "Sudah datang masih mau pergi?" Suara Dirga yang sedingin malaikat kematian terdengar dari belakang. "Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu malah datang dengan tangan kosong." Bab 17, Agen Khusus Keluarga Tarukan.